Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Iramala Dewi. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Unit kerja saya adalah SMA Negeri 4 Lahat. Sebagai CGP, saya didampingi oleh seorang fasilitator yaitu Bapak Busra Basir MR SPD MPD dan seorang pendamping PP pendamping yaitu Bapak Chandra Arisandi SPD SD MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat sebuah tugas CGP, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Adapun pokok-pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, Triloka, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pemahaman mengenai murid dan bakat murid karena kodrat mereka adalah pribadi yang unik. Dengan kata lain, semua murid memiliki potensi dan juga kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa sekolah ibarat ladang, guru adalah petani yang menanam dan murid adalah benih. Dan dalam proses pembelajaran, budi pekerti diperlukan sehingga siswa tersebut bukan hanya mampu dalam belajar dan berprestasi, tapi juga memiliki budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah salah satu tuntunan jiwa anak, sehingga diperlukan sebuah permainan yang mendidik. Pokok pikiran yang pertama, ingarsa sung tulada, yaitu seorang guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pendidik. Di kelas, guru memberikan contoh yang baik yang dapat mengubah laku. Ing madya mangun karsa, yaitu di tengah, guru membangun semangat siswa. Dan yang terakhir, tut wuri handayani. Di belakang, guru memberikan dorongan agar murid berkembang sesuai kodratnya. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa sekolah ibarat ladang, guru adalah petani yang menanam, dan murid adalah benih. Yang dilakukan oleh seorang petani adalah yang pertama menyiapkan lahan, yang kedua menggali, yang ketiga menyemai, menyiram, dan merawat. Sehingga tanaman tersebut akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sedangkan seorang guru yang perlu disiapkan adalah yang pertama menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman. Yang kedua, menggali dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat murid sesuai dengan karakter atau kodratnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid kepada suatu hal yang baik, sehingga murid memiliki budi pekerti yang berlandaskan Pancasila. Pada akhirnya, setelah memahami minat dan bakat murid, guru dapat mengembangkan potensinya masing-masing, dan dalam prosesnya, murid dituntun hingga memiliki budi pekerti yang luhur. Untuk semua proses pembelajaran tersebut, bermain adalah salah satu tuntunan jiwa anak, sehingga diperlukan sebuah permainan yang mendidik, yang dapat mengembangkan bakat, dan juga menumbuhkan budi pekerti. Jadi, dalam sebuah pembelajaran, guru hendaknya bukan hanya menyampaikan materi saja secara serius dan monoton, tapi ada kalanya guru juga bermain sehingga siswa atau murid itu bisa lebih terhibur dan belajar sesuai dengan kodratnya sebagai seorang anak yang masih butuh bermain. Nah, dalam hal ini saya adalah seorang guru bahasa Indonesia, dan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia salah satunya itu adalah membuat sebuah puisi. Saya pun mencoba menerapkan semua filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dalam hal ini, saya meminta beberapa siswa atau siswa dalam satu kelas itu mencipta puisi dengan permainan sambung kata. Dalam pembelajaran,
Yang saya lakukan yang pertama adalah murid dibagi dalam beberapa kelompok, mungkin berjumlah 4 sampai 5 orang, tergantung dengan jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok diberi waktu 2 menit untuk mendiskusikan tema. Jadi tema yang ditentukan oleh siswa itu bisa tentang cinta, bisa tentang pendidikan, bisa tentang politik, dan sebagainya. Setelah itu, masing-masing kelompok diberikan kesempatan menulis di papan tulis. Jadi, misalnya kelompok yang pertama itu terdiri dari 5 orang. 5 orang tersebut tampil di depan. Anak pertama akan menuliskan satu kata yang menurutnya itu mewakili tema yang mereka angkat. Selalu disambung dengan anak yang kedua yang juga menyambung menyambung kata-kata yang dibuat oleh anak yang pertama. Sehingga nanti tercipta atau terkumpullah beberapa kata atau beberapa frasa dan kalimat yang dapat membentuk sebuah puisi. Setelah kata-kata terkumpul dalam permainan kata, siswa atau murid diminta untuk berdiskusi dan menyusun sebuah puisi. Setelah puisi tersusun, siswa diminta memilih satu murid di antara mereka dalam sebuah kelompok untuk membacakan puisi di depan kelas. Nah, dengan nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa yang dapat diambil dari kegiatan menulis dan atau mencipta dan juga membacakan puisi, yang pertama adalah nilai kerjasama. Jadi siswa di sini dilatih untuk bekerja sama dalam sebuah tim kecil dan juga mereka kreatif. Artinya mereka bisa membuat sesuatu hal yang baru berdasarkan pemikiran mereka secara berkelompok. Yang ketiga, demokratis. Artinya semua siswa berhak ya untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Berikutnya itu adalah bernalar kritis. Jadi, murid dapat mengembangkan daya nalarnya secepat mungkin sesuai dengan apa atau kata yang mereka lihat di papan tulis yang telah dituliskan oleh teman setimnya. Berikutnya itu adalah menghargai orang lain. Jadi setiap siswa berlatih untuk menghargai pendapat teman-temannya dalam satu kelompok. Dan berikutnya itu adalah keberanian. Jadi saat siswa diminta untuk tampil di depan kelas untuk membacakan sebuah puisi, di sini akan melatih siswa menjadi lebih berani, lebih memiliki percaya diri untuk tampil di hadapan orang banyak. Nah, untuk tampil pun siswa boleh membaca atau membawa teks sehingga mereka dapat lebih fokus membacakan puisi tersebut sesuai dengan kata-kata yang telah dituliskan dalam puisi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.